Assalamualaikum, apa kabar teman-teman milioners? Saya percaya Anda memiliki goals yang jelas ya untuk bulan ini, karena kita tahu waktunya kurang 29 hari lagi menuju break sebagai peringkat bisnis partner. Atau mungkin Anda punya goals yang lain yang terpaksa harus Anda kecilkan menjadi eksekutif core leader atau menjadi core leader, dan Anda perlu konsultasi dengan upline Anda. Nah, sekarang gimana caranya Anda bisa betul-betul mencapai goals Anda sampai 29 hari ke depan? Yang pertama adalah bagaimana Anda memulai hari Anda. Itu mempengaruhi kinerja Anda dalam hari itu. Saya sarankan mulailah dari pagi hari. Saat Anda bangun pagi, apa yang Anda katakan pada diri Anda? Apakah Anda sedang memikirkan masalah atau kosong dari pemikiran apapun? Saya anjurkan Anda sebelum tidur, pastikan Anda sudah menulis jurnal syukur apa yang ingin Anda lakukan esok harinya. Dan tulis di jurnal syukur, saya bersyukur dan berbahagia karena telah ini dan ini. Jadi penting sekali Anda menulis apa yang Anda mau lakukan, apa yang ingin terjadi pada diri Anda satu hari esok. Yang kedua adalah daftar nama yang Anda miliki itu sangat penting sekali untuk Anda kelola. Karena itulah pastikan teman-teman sudah memiliki janji temu dengan setidak-tidaknya dalam satu hari itu 5-10 orang. Buat janji temu, bisa lewat WA atau lewat telepon. Ketika Anda tidak mempunyai janji temu dengan seseorang dalam hari itu, maka level energi Anda mengalami penurunan. Besoknya juga tidak ada janji ketemu dengan seseorang, tambah turun. Selama satu minggu habis, jadi 0. Dan inilah yang seringkali terjadi berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan yang lalu. Bahkan ada yang sudah 1 tahun tidak mencapai apapun atas goals yang sudah dia bikin sendiri. Nah, Anda perlu memiliki satu target. Satu hari itu Anda bertemu atau berbicara dengan siapa saja, berapa orang. Nah, itu kembali lagi kepada Anda, sekuat apa Anda menginginkan posisi itu. Kalau menjadi seorang BP itu adalah sesuatu yang ada di luar diri Anda, ya Anda tidak akan pernah capek. Tapi kalau BP itu menjadi bagian yang melekat dalam diri Anda dan Anda betul-betul sangat menginginkannya untuk bukti buat keluarga Anda, untuk hasilnya itu akan bisa memberikan ketenangan, kenyamanan buat keluarga, atau apapun alasannya, maka Anda akan bisa capai selama Anda punya alasan yang kuat dan betul-betul Anda inginkan. Nah, dalam menetapkan satu target, menjadi seorang bisnis partner contohnya, Anda coba pecah-pecah menjadi lebih kecil. Jadi, kalau misalkan dalam 1 bulan itu harus menyelesaikan omset 25 juta, bagilah dengan 4 minggu. Dalam 1 minggu Anda bagi dengan 7 hari. Dalam 7 hari Anda bagi lagi dengan waktu yang lebih singkat. Nah, bagaimana Anda bisa mencapai 25 juta kalau 1 juta yang pertama tidak Anda bisa capai? Karena itulah bersyukurlah Anda yang hari ini berhasil closing 1 juta. Jadi dipecah-pecah. Nah, di dalam memecah-mecah goals itu ada 2 hal yang seringkali menjebak kita. Goalnya terlalu besar atau goalnya terlalu kecil. Kemudian ketika Anda sudah membuat goals yang pas untuk Anda, yang optimal untuk Anda, kadang-kadang kita ini seringkali terganggu dengan rancu antara produktivitas dengan aktivitas. Bagi Anda yang hari ini sedang mengalami kegalauan atau sedang sementara agak ragu-ragu apakah Anda bisa capai itu punya goals, prioritaskan untuk aktivitas terlebih dahulu. Ibaratnya kalau Anda presentasi, misalnya dalam satu bulan itu 25 juta atau 30 juta, jadi 1 minggu dibagi 4. Ya, kalau 25 juta dibagi 4 ya kurang lebih sekitar 6 jutaan. Berarti 1 hari 1 juta. Bagi orang-orang yang belum pernah mencapai, maka itu terasa menjadi sesuatu yang menegangkan. Karena setiap kali kita janjian ketemu sama orang, pikirannya harus closing 1 juta. Dan ini akan bisa menghalangi vibrasi Anda, dan prospek itu akan merasa khawatir dengan kehadiran kita. Karena itu Anda turunkan
menjadi goals aktivitas, bukan produktivitas. Jadi paling tidak dalam satu hari Anda bisa ketemu dengan 5 orang misalnya, atau 2 orang, itu yang optimum lah ya. 2 orang, itu yang normal ya. Atau kalau satu hari bisa ketemu orang 5, itu lebih bagus. Gimana caranya? Dipersingkat 5 orang dengan 2 kali ketemu. Jadi diundang dalam satu kafe misalnya, isinya orang 2, itu akan lebih mempersingkat, lebih efisien, orangnya lebih banyak. Sekali ketemu Anda ngobrol dengan 2-3 orang daripada 1 per 1. Tapi itu tergantung dari kesepakatan dengan teman Anda. Jadi kalau kita fokus kepada aktivitas, maka produktivitas itu akan mengikut. Yang seringkali membuat gangguan buat teman-teman menjadi ngejar BP itu adalah hari ini harus closing 1 juta, harus closing 1 juta. Kalau nggak closing 1 juta, yang muncul itu justru perasaan khawatir atau perasaan ragu-ragu, bisa nggak ya nyampe. Itu yang membuat akhirnya nggak kena. Karena itulah pengalaman saya dulu waktu saya ngejar BP, ketika saya tahu bahwa waktu saya tinggal 1 minggu, saya hanya melakukan presentasi mulai pagi sampai pagi kepada siapapun tanpa saya memikirkan hasil. Karena saya percaya bahwa hasil itu akan mengikut ketika apa yang kita sampaikan itu betul-betul penuh antusias, informasinya benar, dan saya ketemu orang yang tepat. Saya tidak tahu orang yang saya temui ini pasti akan iya atau pasti akan tidak. Jadi semua saya temui, saya presentasi. Ya, jadi coba Anda fokus kepada kegiatan, jangan fokus kepada hasil. Nah, kalau dalam 1 minggu itu ternyata aktivitas Anda itu tinggi dan ternyata memberikan sebuah hasil, nah disitulah Anda akan mulai pede. Anda akan mulai menambah rekening keyakinan Anda terhadap apa yang sudah Anda lakukan. Kemudian gimana caranya Anda bisa mencapai target, Anda betul-betul bisa sampai. Bagaimana Anda disiplin. Tidak bisa kita melakukan hal benar hanya dalam 1 hari atau 1 kali saja. Anda perlu lakukan itu setiap hari. Disiplin itulah yang membedakan antara orang yang sukses dengan orang yang cemerlang. Orang yang berbakat dengan orang yang disiplin, itu ujungnya akan berbeda. Orang yang berbakat, kalau melakukannya kadang-kadang, dikalahkan oleh orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia disiplin melakukannya. Disiplin artinya apa? Ya, dia bersedia untuk menunda kesenangan dan dia kerjakan hal yang lainnya. Karena itulah teman-teman, Anda harus berhati-hati terhadap yang namanya pencuri waktu. Saya sarankan bagi Anda, ketika pagi hari Anda bangun, jangan Anda langsung buka handphone. Kenapa? Karena di dalam handphone itu ada orang yang sedang nelpon Anda, ada yang sedang WA, ada yang sosial media, di mana informasinya boleh jadi informasinya negatif, justru membuat Anda tidak mood hari itu. Apa yang Anda lakukan? Lebih baik bangun pagi, Anda langsung berdoa atau Anda sholat, ya. Kemudian Anda membangun afirmasi bahwa Anda positif-positif. Anda adalah orang yang sangat berhasil di Allianz. Syukur kalau Anda melakukan olahraga. Olahraga sekitar 5-15 menit itu sangat bagus untuk kesehatan kita dan antusias kita. Dan itu yang saya lakukan. Nah, jadi disiplin itu penting sekali untuk Anda jaga selama 30 hari ini. Kemudian bagaimana target Anda bisa tercapai adalah hindari hal-hal yang membuat Anda bad mood. Mungkin Anda bisa membuat kesepakatan dengan pasangan Anda atau anak Anda sampai 30 hari ke depan, maka sementara ya, hal-hal yang menurut Anda itu bisa ditunda, Anda tunda. Termasuk juga perselisihan-perselisihan atau pertengkaran yang sebenarnya itu tidak harus diselesaikan hari itu juga, Anda bisa tunda untuk dibicarakan nanti. Saya rasa itu adalah ide yang bagus, menunda untuk membicarakan hal yang membuat kita saling emosi. Karena membicarakan hal yang membuat emosi itu bukan membuat Anda tambah semangat, bisa jadi Anda jadi loyo, jadi kehilangan motivasi, kehilangan semangat. Perasaan sebel yang Anda bawa pagi hari itu membuat seharian Anda akan sebel, badan lebih gampang lelah, ya, pikiran itu menjadi lebih sempit, ya. Dan pastikan Anda terus berdoa dan selalu terhubung dengan upline Anda. Ini yang penting. Apa yang Anda lakukan hari ini, itu Anda sampaikan kepada upline Anda. Apapun hasilnya, apakah hasilnya positif atau hasilnya negatif, ataukah belum ada kesepakatan. Anda membuat janji, orangnya bilang iya, dan ternyata orangnya membatalkan. Itu sampaikan kepada upline Anda.
Kenapa perlu disampaikan kepada upline? Karena mentor Anda itu bisa jadi akan memberikan satu sudut pandang baru, ide baru yang mungkin belum terpikir. Nah, yang terakhir dari saya, untuk mencapai target yang Anda inginkan, saat Anda sudah dapat kesepakatan janji dengan seseorang, di saat Anda mulai presentasi, milikilah sebuah ide yang sederhana tetapi bisa menarik buat prospek yang Anda bicarakan, apapun idenya. Nah, itulah gunanya Anda ngobrol sama upline Anda. Atau Anda bisa ambil dari pertemuan-pertemuan, dari e-pro yang kita miliki, kalimat apa, tema tentang apa, yang ini kalau dibicarakan akan membuat lawan bicara Anda akan punya motivasi dan akan punya semangat. Mudah-mudahan ada waktu besok atau lusa saya akan cerita ide yang bisa Anda sampaikan pada waktu kita presentasi. Tapi pastikan hari ini Anda sebelum tidur nanti malam sudah membuat janji dengan 5-10 orang untuk beberapa hari ke depan. Saya tunggu Anda di puncak sukses setidak-tidaknya level pertama, yaitu menjadi bisnis partner. Terima kasih.